Keputusan terbaik datang ketika kita sudah benar-benar siap dengan kapasitas diri kita masing-masing. Dan untuk mencapai keputusan terbaik, mari tingkatkan kualitas diri kita masing-masing. Seorang kawan rimba pernah berkata kepada saya, jatuhkanlah keputusan kepada dia yang bisa berpikir tenang, karena dia lebih mampu mempertimbangkan semua keputusan yang ada. Memang, semua manusia akan dipertemukan dengan keputusan-keputusan sulit dalam kehidupannya, dan untuk mempertimbangkan resiko di baliknya, kita harus mampu bersikap tenang, karena dengan tenang kita bisa membuat keputusan terbaik. Apalagi kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus lebih dari tenang. Kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan kali ini mungkin kita akan melakukan perjalanan panjang. Yang pertama rencana sih mau ke Mountain Subagoro dulu, habis itu mau jalan-jalan ke sekitar Matsumoto, Nagano, ya entahlah kemana aja. Yang penting untuk Golden Week kali ini jangan sampai terlewat lagi, karena selama di Jepang 3 kali Golden Week, baru kali ini Golden Week saya keluar. Dan Golden Week pertama, Golden Week kedua nggak keluar. Jadi ya kita nikmati Golden Week kali ini, dan stay tune tetap di channel saya, jangan lupa subscribe ya. Oke. Arigatou. Dan akhirnya kita berkumpul di Matsumoto Eki, mantanmu yang ninggal tattoo dengan ribuan janji. Wadidaw. Setelah berkumpul, kita ada briefing sebentar. Kemudian karena bertepatan bulan Ramadan, akhirnya kita sekalian buka bersama di Matsumoto ini. Matsumoto memang spesial di mata para pendaki, karena di dekat-dekat sini banyak gunung yang indah tersaji untuk pelancong seperti kami, dan seperti biasa untuk memuaskan hati. Oke, hari ini kita santai aja dulu sambil packing barang yang bersifat besok yang kurang atau yang ditambahkan. Jadi ya, yang ini jadi 2 tempat, yang satu di hotel, yang satu di tempatnya Shitori. Dan juga ini aja nanti tambah teman juga berangkat, dan kemungkinan dari sini besok pagi banget, jadi harus siap energi dan tetap semangat ya. Itu dulu. Pagi ini saya dan tim dari Shiojiri kembali lagi menuju Matsumoto untuk melanjutkan ekspedisi hari ini. Dan sesuai briefing kemarin, tim akan menjadi 2 bagian. Yang satu akan berangkat sepagi mungkin, dan tim kedua nunggu kawan yang masih belum datang, yaitu adik Kukuh. Dan saya yang akan mengawali menyusuri Subagoro duluan, dengan beban yang telah diberatkan, yaitu mencari tempat camp yang cocok untuk 3 tenda. Dengan itu, kita langsung menuju Nagabusa Onsen, yaitu tempat di mana kita akan menyusuri jalur Subagoro. Untuk info Nagabusa Onsen bisa diakses dari 2 eki, yaitu Hotaka Eki dan Ariake Eki. Tapi kalau kalian ingin memakai bus, kalian harus turun di Hotaka Eki, sebab Ariake Eki tidak ada bus terminal. Tapi untuk kalian yang memakai taksi, lebih dekat di Ariake Eki, silahkan pilih dari sana.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di pintu masuk Nagabusha Onsen untuk menuju ke sebuah gunung api. Intinya kita tata niat kembali, niatan lagi semua agar selamat sampai puncak. Niatkan lagi kita sampai puncak. Walaupun nanti di jalan seperti apa kita nggak tahu, dan kebetulannya seperti apa pengetahuan. Dan apalagi saya tambah sebelum untuk selamat pendakian dan semuanya berdoa dipersilahkan. Berdoa langsung selesai. Subakoro luar negeri luar biasa. Oke, ini sekarang jam 8.20 menit kita mulai pendakian dan semoga tetap menyenangkan. Ini cuaca pertama, hari pertama sangat masih oke lah intinya. Ini nyampe sore mungkin masih oke. Besok oke. Pasti untuk hari ketiganya yang agak nggak oke, tapi nggak apa-apa lah, santai. Setelah rampung perihal pendaftaran, pemanasan dan doa, kita ancang-ancang untuk segera berjalan. Berhubung pendakian kali ini bertepatan bulan suci Ramadan, saya mencoba menantang diri saya untuk kuat menjalani ibadah puasa di jalur pendakian. Karena ini kali pertamanya saya pendakian di bulan Ramadan. Tapi dengan ini, saya harus rela memendam rindu saya terhadap kare yang kurasa paling nikmat di atas puncak, yaitu kare di Enjaso. Tapi ya sudahlah, mungkin lain kali bisa kunikmati lagi. Wala rizki ka'aftar tu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu Akbar. Lah masih siang. Ya sudahlah, satu kawan mulai tumbang. Buka puasa di jam 9 siang. Memang puasa di jalur pendakian sangatlah sulit. Apalagi si Tama juga kali pertamanya melakukan pendakian di sini. Jalur Subakoro ini di awal memang sedikit memberikan kejutan. Dari mulai jalur rimba langsung diberikan tanjakan tanpa ampunan. Tapi sebenarnya cuma di awal, setelahnya jalur sangatlah mudah. Banyak bonus landainya, naik pun tak begitu menyusahkan. Bahkan bisa saya bilang ini jalur terenak selama saya pendakian di sini. Walaupun memang jalurnya lumayan panjang. Oh iya, untuk info, di jalur Nagabusha ini ada sumber mata air, dan ini satu-satunya sumber mata air di sini, tepatnya di tempat peristirahatan pertama, sekitar 1 km dari bawah, bisa dibilang pos 1. Dan setelah ini nanti tidak ada air gratis lagi, yang ada air berbayar di tempat camp, yaitu di Enjaso. Ya, ini pendakian
Udah berjalan sekitar 1 jam, ya 1 jam 15 menit 20 menitan lah. Ini dan dari sini udah mulai pakai icing, pakai krampon untuk keselamatan. Dan diusahakan memang kalau pendakian di Jepang dan musimnya masih musim salju atau pokoknya sampai bulan 6 itu rata-rata masih ada saljunya. Usahakan persiapan pakai krampon, pakai icing, yang prepare lah intinya biar pendakian selamat. Kita jaga nama baik Indonesia, jangan sampai ada kecelakaan di Gunung Jepang. Untuk diingat, untuk kawan sebangsa dan setanah air, memakai krampon di waktu salju itu sangatlah penting. Maka dari itu, carilah teman yang sudah biasa naik gunung di Jepang. Jika kawan pemula ingin naik gunung di sini, soalnya ada perbedaan dengan gunung-gunung di Indonesia. Banyak aturan yang harus kalian ketahui dan harus lebih banyak lagi persiapan. Jangan asal mendaki. Jangan pakai kebiasaan buruk di Indonesia untuk mendaki di sini. Ini di Jepang, kita membawa nama besar Indonesia. Mohon kawan mengerti untuk tetap menjaga nama baik. Apalagi Jepang terkenal mempunyai cuaca yang tidak menentu. Yang awalnya cerah, tiba-tiba mendung. Setelah itu hujan. Yang tadinya tidak ada angin, tiba-tiba badai melanda. Hal-hal yang seperti ini untuk pendaki pemula saya yakin tidak diperhitungkan dengan matang. Dan seringnya banyak pendaki yang tiba-tiba jatuh sakit saat perjalanan itu disebabkan hal-hal yang sepele seperti ini. Benar, alam tidak pernah berpihak pada mereka yang sudah sering mendaki atau baru mulai mendaki kalau ingin memberikan halangan. Tapi orang yang sudah sering mendaki akan lebih paham untuk mengambil keputusan dan lebih tenang saat melihat keadaan. Saya yakin orang yang sering mendaki akan banyak opsi untuk memutuskan baiknya perjalanan. Jadi saat kamu mulai mendaki dengan orang yang paham pendakian akan lebih merasa aman dan nyaman. Dan masih menyambut tentang cuaca, Subagoro kali ini benar-benar membuktikan bahwasanya Gunung Jepang tidak bisa disepelekan. Kali ini yang tadinya cuaca cerah sedikit demi sedikit kabut mulai menutupi. Dan sesuai dengan prediksi cuaca akan turun salju dan sedikit ada badai. Sebenarnya dalam hati saya hal yang seperti ini belum menggoyahkan mental. Tapi mungkin tidak untuk kawan-kawan saya yang baru mulai mendaki. Di atas rimba angin benar-benar ribut, tapi di dalam rimba angin masih terasa normal. Sebenarnya ketika kamu tahu cara bertahan di keadaan seperti ini, hal yang seperti ini akan terasa biasa saja. Apalagi yang sudah sering berhadapan dengan badai. Mungkin hal seperti ini menjadi sambutan hangat gunung terhadap kedatangan manusia. Seperti yang sudah saya rekam dalam memori kenang saya waktu di Gunung Yarigadake, gunung tertinggi kelima di Jepang. Badai memberikan kenyamanan yang luar biasa, yang mungkin sulit lagi untuk terulang. Badai waktu itu benar-benar memberikan pelukan yang luar biasa menenangkan. Tentunya bukan seperti mantanmu, yang dikira menetap di hati, tak taunya hanya ingin mantap-mantap lalu pergi. Jancok kan? Ya jancok lah, masa enggak? Dan di sini drama perpisahan mulai terjadi. Ada 4 sekawan dari Osaka yang kebetulan baru turun dari Enjaso mengabarkan bahwasanya gunung tidak bisa didaki hari ini. Dan jikapun harus memaksa naik, kita harus singgah di Enjaso. Tidak boleh mendirikan tenda. Mendengar hal seperti itu, 3 kawan jalan saya sedikit ragu untuk melanjutkan dan meminta ke saya juga untuk turun saja. Tapi saya tak menyetujui hal itu dan berkabar ke tim kedua bagaimana baiknya. Rupanya saya dan Dedi sepemikiran. Mana mungkin turun, karena biaya menuju ke sini tidaklah murah. Naik membahayakan nyawa, turun rugi biaya. Tapi ingat, semua ada opsi yang bisa diambil, yaitu tetap singgah di dalam rimba. Dan opsi inilah yang kita ambil, mendirikan tenda di dalam rimba, dan mengikhlaskan 3 kawan jalan saya turun, karena mereka tak sepemikiran dengan kita. Tapi ya sudahlah, mereka bertiga juga orang sini, yang kapan saja bisa kembali, pikir saya. Alhamdulillah kami telah sampai di pos ketiga dan juga sudah bertemu dengan kelompoknya Mas Wawan yang berangkat lebih dahulu. Berhubung hari ini cuaca kurang bagus, terpaksa kami mendirikan tenda darurat di pos 3 dan insya Allah
nanti pagi sekitar jam 2 setelah sahur kita bakal summit deck untuk mendapatkan sunrise beserta puncaknya. YouTuber baru, yuk belajar lagi yuk biar lancar cara ngomongnya. Karena sudah menjelang petang dan perut sudah mengajak perang, kita pun mulai mempersiapkan masakan. Dan menu andalan kali ini adalah rendang. Bukan menunggumu untuk kembali sayang lo ya ini ya. Urusan perut bukan urusan hati. Urusan perut kayaknya lebih penting kali ini. Kalau urusan hati mah ya udah pasti udah sering tersakiti kan. Lah udah kebal pasti kebal. Dan ya oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita telah sampai di campground walaupun bikin tenda dadakan karena cuaca nggak mendukung. Tapi alhamdulillah juga direstui. Jadi nggak jadi nyawa-nyawa kan. Sekarang udah bentar lagi buka puasa. Makanannya insya Allah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yolah, angkat ya, udah tinggi. Nih, ganggu nih. Lah angkat ya bener nih. Ini bentar udah gemeteran. Tumpah ntar tinggi-tinggi. Subakoro 2763 mdpl luar negeri. Luar biasa. Mikirin tandanya gitu. Ini udah diminum. Enggak apa-apa yang enggak puasa. Udah. Janganlah nanti Udah ada kok. Jangan belum baru 35. Yaudah ikut Aja nanti bareng. Jangan ajanin. Setelah berbuka puasa, seperti biasanya, obrolan santai mulai kita bangun untuk menghangatkan suasana. Bercerita tentang gunung dengan berbagai macam kenangannya, berkenalan lebih dalam lagi antara kita dan lain sebagainya. Dan karena berhubung Subakoro menjadi 2 bagian lagi, untuk tema sebuah keputusan kali ini cukup dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya, subscribe saja dulu, biar nanti kisahnya saya sajikan untukmu. Jangan lupa like, komen untuk sebuah diskusi dan share, semoga ada teman yang ingin mencari informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan see you next time, stay humble and syawase wasurenai. Jangan lupa bahagia.